Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami tim dari SMK Muhammadiyah 2 Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Re, welcome to our podcast SMK Muda Sekolah Produktif. Salam hormat kami ucapkan untuk seluruh jajaran pimpinan Muhammadiyah Jawa Timur. Di sini kita yang akan membersamai teman-teman pada momen podcast kali ini. Sebelum kita mulai podcast kali ini, izinkan kita untuk perkenalan terlebih dahulu ya. Yang katanya tak kenal maka tak sayang. Udah sayang malah ditinggal. di ghosting kali ya. Iya. Oke, perkenalkan nama saya Nadia Indriani yang biasanya dipanggil Nadia dari SMK Muhammadiyah 2 Surabaya. Dan ini teman saya. Halo, perkenalkan nama saya Nur Alfiatur Rosida, biasa dipanggil Alfi dari SMK Muhammadiyah 2 Surabaya. Halo Nadia. Halo, Alfi. Apa kabar Nat? Alhamdulillah sehat dan bersemangat. Kalau kamu gimana nih? Alhamdulillah ana bihoir. Semoga Allah selalu merahmati dalam aktivitas yang kita kerjakan. Amin. Aku mau tanya nih Nat, Boleh. hari ini kita mau bahas apa sih? Hari ini kita akan membahas tentang gen milenial untuk masa depan nih, Vi. Menurut Wih. kamu sudah siapkah para gen milenial kita untuk membangun masa depan? Berat nih ya pembahasan kita kalau bicara tentang pemimpin di masa depan. Ya. Nah, kalau menurut aku pribadi, untuk menjadi pemimpin itu harus mempunyai karakter yang berpengaruh dan dapat memberikan tauladan untuk yang lainnya. Karena tugas berat menjadi seorang pemimpin adalah memberikan contoh yang baik untuk para anggotanya. Jangan hanya jadi pemimpin yang cuma bisa bicara tapi nggak ada effort untuk ngebuktiin apa yang mereka bicarakan gitu. Nah, benar banget sih sama pendapat kamu. Apalagi ada pernyataan di dalam Al-Quran yang artinya sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Quran Surat As-Saff ayat 2-3. Kalau untuk jadi pemimpin yang ideal emang susah sih, tapi setidaknya kita bisa mengayomi para anggota kita. Dan by the way, menjadi pemimpin yang ideal tentunya butuh pendidikan yang anti mainstream ya. Bicara pendidikan, kita akan bicara kurikulum yang ada di dalamnya. Aku mau tanya nih Nat sama kamu, apa sih yang kamu rasakan terhadap kurikulum kita pada saat ini? Kalau aku sendiri sih merasakannya agak kurang ajak ya. Dalam artian kita udah beberapa kali sih gonta-ganti kurikulum. Di masa aku aja ya, aku udah pernah pakai kurikulum KTSP, Ya. K13, K13 revisi, dan sekarang ada lagi kurikulum Merdeka. Seakan-akan ganti menteri, ganti kurikulum kali benar ya. kan ya. Kita itu kayak diombang-ambing dengan adanya regulasi yang sebenarnya kita bisa beradaptasi. Namun dengan adanya regulasi kita harus beradaptasi lagi gitu. Betul. Jadi kita itu kayak ada kesenjangan untuk bisa beradaptasi. Tapi teman-teman bakalan punya mindset kayak gak usah serius-serius Nah, deh, kan? ntar juga ganti lagi, bener gak? Nah betul, akan tetapi kita nggak boleh suzon dulu ya sama pemerintah. Iya. Beliau-beliau juga pastinya punya pertimbangan hal yang lebih baik dari hal ini. Dan udah dirapatkan secara bijaksana kepada para pemangku kepentingan. Bener sih, kita harus berprasangka baik. Semoga dengan adanya regulasi ini dapat memberikan dampak positif bagi para gen milenial untuk di masa depan. Nah, kalau kita singgung nih ya, dengan bergantinya kurikulum pada saat ini, itu sebenarnya esensinya sama, yaitu ingin membentuk karakter peserta didik yang unggul dan bermartabat. Bener gak Nat? Menurut aku benar sih, kalau kita bahas sedikit tentang kurikulum 13, mempunyai ciri mewujudkan pendidikan berkarakter, Ya. bersahabat dan berbasis lokal, sedangkan kalau kita bandingin sama kurikulum Merdeka, Ya. memiliki ciri pendidikan berkarakteristik, mengembangkan soft skills dan profil pelajar Pancasila. Iya, betul sekali. Nah, dari kedua kurikulum yang pernah kita alami memiliki impact yang signifikan, yaitu untuk membentuk karakter peserta didik jika semua sinteks dapat terlaksana. Seperti yang kita ketahui di era 4.0, semuanya itu serba menggunakan gadget. Jadi, semuanya serba mudah gitu. Kita mau makan tinggal order, mau healing tinggal online booking, mau belanja tapi nggak bisa bayar tinggal pakai pay letter. Jadi kita serba dimanjakan gitu. Betul banget sih. Akan dari itu para milenial kita perlu dibekali dengan adanya pendidikan berkarakter nih lewat dunia pendidikan sehingga mereka tidak terlena dengan adanya kemudahan ini. Apalagi nih ya, sekarang belajar bisa online, materi juga ada di Google. Mau kita mau cari apapun ada di Google gitu. Cuma yang di sini mau aku tekankan adalah bagaimana caranya teman-teman semua bisa memfilter dirinya sendiri untuk tidak menyalahgunakan dalam penggunaan gadget gitu Nat.
Betul banget. Kalau menurut kamu nih pengalaman selama 3 bulan pembelajaran ini, adakah yang bisa di-sharing kepada teman-teman tentang kurikulum merdeka? Hal yang bisa aku sharing adalah kegiatan belajar yang diberikan lebih mengarah kepada pelajar Pancasila dan banyak proyek yang diciptakan gitu. Banyak project, maksudnya gimana nih? Banyak tugas lah. Iya, pasti dong, namanya juga sekolah, pasti banyak tugas, gimana sih? Iya sih. Jadi gini, kan di SMK itu ada banyak mapel nih ya, baik umum maupun produktif. Nah, jadi mapel yang serumpun itu mengadakan satu proyek sebagai contoh, matematika dan produktif. Itu pastinya ada suatu subbab di dalamnya yang sama gitu, yang ada yang berisi angka dan coding yang nantinya akan berkolaborasi untuk membuat satu proyek gitu, Nat. Oh, jadi bisa dikatakan lebih menarik ya kan? Iya, betul Pelajaran sekali. matematika yang notabene pelajaran menakutkan, Iya. ini dikolaborasikan dengan produktif dan jadinya lebih menantang dan interaktif. Iya, betul. Selain itu ya kan, kalau menurut aku hampir di semua mapel itu dilesapkan profil pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mandiri, gotong royong, kritis dan kreatif. Bener banget, karena dulu di kurikulum 13 itu penilaian ibadah dan karakter hanya ada di dua mapel, yaitu PAI dan PKN. Kalau sekarang enggak, penilaiannya kan ada di semua mata pelajaran gitu. Ya, diharapkan penilaiannya ini bisa otentik ya, Iya. karena banyak yang menilai dari segi pandang berbeda juga. Nah, sekarang ganti dong, aku yang mau tanya. Suka duka yang kamu hadapin dengan adanya kurikulum merdeka itu apa sih, Nat? Suka duka pasti ada ya, Iya. karena kita lebih dituntut untuk lebih mandiri dalam bernalar. Betul. Terus untuk mengembangkan semangat mau belajar, karena di kurikulum ini memang memerdekakan guru dan murid untuk selalu berpikir. Oh, gitu. Terus sehingga wajib bagi kita untuk bisa bernalar kritis karena suatu problema yang diberikan cenderung memaksa kita untuk memberikan solusi yang solutif. Oh gitu. Kalau menurut aku sih lebih ke arah empati dan gotong royong ya. Karena kalau kita membuat satu project, pasti ada salah satu nih teman kita yang kurang bisa. Nah, kita yang dirasa cukup bisa itu harus bisa membantu gitu. Punya empati untuk membantu. Jangan hanya diem aja, biarin, itu nggak boleh ya. Oh, jadi bisa dikatakan dalam pikiran hati juga dipakai dalam Iya, ini ya. betul. Jadi secara tidak langsung kita bisa terbawa dan terbiasa dari hal ini. Wow, menarik sekali ya podcast kita kali ini yang membahas tentang kurikulum yang pernah kita alami. Nah, sekarang aku mau kasih pesen nih buat teman-teman, boleh nggak? Nah, Sangat diperbolehkan dong. pesen buat teman-teman di luar sana, biarlah kurikulum kita bergonta-ganti. Yang terpenting kita dapat meresapi segi positif dengan adanya pergantian kurikulum ini untuk bekal di masa depan. Jangan karena kurikulumnya gonta-ganti kita jadi males-malesan gitu, malah acuh dan menyepelekan, itu gak boleh ya teman-teman. Karena dengan kita tidak peduli dengannya kita juga nggak peduli dengan masa depan kita dong. Iya betul, karena kebaikan yang awalnya dipaksa lama-lama juga akan terbiasa. Aku juga mau kasih pesan nih buat Pak Menteri, kalau merancang atau mengganti kebijakan jangan terlalu sering ya Pak, kasihan kita nih yang merasakan. Jadi itu teman-teman pembicaraan kita pada podcast kali ini. Jadi kita bisa simpulkan bahwa gen milenial kita untuk masa depan hanya akan dapat terbentuk lewat pembelajaran bermakna selama pendidikan berganti. Berganti-ganti apapun kurikulumnya yang ada, tapi esensi dari semuanya adalah untuk membentuk karakter dan soft skills para lulusannya. Jadi kita siapkan buat diri kita untuk serius dalam beribadah, belajar, mengasah keterampilan dan wawasan untuk menjadi generasi masa depan yang bersinar. Kiranya kita cukupkan podcast kita kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila dalam perbincangan kami menyinggung pihak-pihak lain, karena kami manusia yang banyak khilafnya. Baik, atas nama Alma Mater SMK Muda, mari menjadi generasi penerus yang produktif dan inspiratif. Terima kasih yang telah membersamai podcast kita hari ini. Semoga sehat selalu. Sama-sama Nadia. Kami mohon undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. SMK Muda Sekolah Produktif. Nun wal qalam yawma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.